Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya cintai dan saya banggakan, teman-temanku anak-anak kelas 11 IPA Madrasah Aliyah Husnul Khotimah Kuningan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk membahas sedikit materi tentang matematika kelas 11 peminatan, yaitu tentang trigonometri yang sebelumnya kita sudah bahas subbab demi subbabnya, yaitu fungsi trigonometri dan grafiknya, persamaan trigonometri, dan tersisa ada 3 subbab yang harus kita selesaikan dalam waktu singkat dan dekat ini. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah materi subbab yang ketiga, yaitu rumus jumlah dan selisih dua sudut. Baik, di sini rumus jumlah dan selisih dua sudut mungkin kalian sudah pernah dengar dan pernah mempelajari waktu di SMP atau kelas 10-nya ya. Kita bisa mengulang kembali dan mempelajari lebih dalam lagi. Baik, langsung saja di dalam rumus jumlah dan selisih dua sudut, di mana di sini terdapat sudut-sudut, yaitu tentang sin, cos, dan tangen, sinus, kosinus, dan tangen. Ada beberapa contoh kurang lebih 10 sampai 15 di sini yang akan kita bahas. Dan saya akan membahas satu persatu dari rumus sin ya. Sin di sini ada 2, begitupun dengan cos dan tangen. Yang pertama ada penjumlahan sin, yaitu sin A tambah B, di mana penjabarannya sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B. Jadi ketika penjumlahan sin berarti penyelesaian juga jumlah ya. Ingat, ketika sin berarti sin cos kosin ya. Sin cos kosin A dan B di sini adalah sebuah sudut. Baik, langsung ke tipe 1 nomor 1 atau contoh nomor 1. Nilai dari sin 75 derajat sama dengan, nah di sini opsinya A, B, C, D, E ya. Kita bisa lihat hampir mirip ya. Oke, baik, pembahasannya. Ingat bahwasanya sin A tambah B atau alfa tambah beta sama saja ya, tidak jadi masalah. Yaitu sin alfa kali cos beta itu sama aja sin A cos B ditambah cos A sin B. Dimana di sini sin 75 itu adalah penjumlahan dari sin 45 derajat tambah 30 derajat. Yaitu sin 45 di sini 45-nya A dan 30-nya B, maka di sini sin 45 dikali cos B-nya berarti 30 ditambah cos 45 dikali sin 30. Sin 45 kita tahu ya, tidak perlu diulang kembali, sekedar mengingatkan bahwasannya sin sudut istimewa itu dimulai dari 0, 30, 45, 60, 90 dan seterusnya ya. Yang paling kita ingat adalah 0, 30, 45, 60 dan 90 dan seterusnya itu adalah pengulangan kembali seperti itu ya. Sin 45 di sini setengah akar 2 dikali ya, di sini kali ya, cos 30 setengah akar 3 ditambah atau dijumlah cos 45 setengah akar 2 dan sin 30 yaitu setengah. Dimana di sini setengah dikali setengah yaitu seperempat, akar 2 dikali akar 3 yaitu akar 6, ditambah atau dijumlah seperdua dikali seperdua seperempat ya. Di sini tersisa akar 2. Nah, di sini 1/4 sama-sama 1/4 kita keluarkan, bahasa kitanya keluarkan ya. 1/4 dalam kurung akar 6 ditambah akar 2. Nah, jawabannya berarti ini adalah A. Lanjut ke tipe yang nomor 2, masih di penjumlahan sin ya.
Nilai dari sin 22 derajat cos 23 derajat tambah cos 22 ditambah sin 23 derajat sama dengan, nah di sini berarti dibalik ya, kebalikannya. Berarti kita akan membentuk sin A tambah B. Dimana sini 22 adalah A dan 23-nya adalah B. Di sini tambah berarti di sini penjumlahan ya. Oke, baik, ini opsinya A, B, C, D, E. Penyelesaiannya di sini sin 22 bla bla bla, ternyata 22 itu adalah A, 23 itu adalah B. Di sini penjumlahan berarti di sini kan sin cos kosin ya. Sin cos kosin berarti di sini sin. Sin 22 tambah 23 derajat sama dengan sin 45 yaitu setengah akar 2. Cukup mudah ya. Baik, lanjut ke tipe 3 atau nomor 3. Jika sin X sama dengan 3/5 dan X sudut lancip, maka nilai dari sin X tambah 45 derajat sama dengan, nah oke, di sini masih dalam sin penjumlahan sin ya. Baik, sin X di sini 3/5, maka cos X-nya di sini 4/5 ya. Jadi Pitagoras di mana sin adalah demi depannya 3, mi-nya 5, otomatis sampingnya itu 4 ya. Karena cos itu sami ya. Oke. Sin X tambah 45 ya seperti biasa ya. A-nya adalah X, B-nya adalah 45. Ditanyakan sin X plus 45 ya. Sin X-nya itu 3/5 ini diketahui ya. Cos 45-nya setengah akar 2. Cos X-nya 4/5 ini. Cos X 4/5. Kemudian sin 45-nya setengah akar 2. Nah berarti di sini ketika sin X kita cari cos X juga ya, karena di sini memerlukan yang namanya sin itu memerlukan sin dan cos. Makanya sin X, kemudian ditanyakan lagi atau yang harus diketahui adalah cos X-nya juga. Oke, di sini bla bla bla. Ternyata 3 kali 1 yaitu 3, 5 kali 2 10 akar 2 ditambah 4/5 dikali setengah yaitu 4/10 akar 2. Sama-sama akar 2, berarti di sini sama-sama per 10 atau penyebutnya 10, berarti kita langsung penjumlahan saja. 3 tambah 4 7, 10 penyebutnya 10 10. Karena di sini variabelnya sama ya berarti kita sama ya. 7/10 akar 2. Jawabannya adalah D. Baik, lanjut ke tipe nomor 4 ya, masih dalam penjumlahan sin. Sampai melotok ya sinnya. Diketahui sin A-nya 12/3, cos B-nya 3/5. Dengan sudut A tumpul dan B-nya lancip. Nah ini mah nggak usah dijelaskan lah ya. Hiraukan saja tumpul lancipnya. Maka sin A tambah B. Nah sin A tambah B. Ingat ada sin ada cos ya. Di sini ada sin A udah ada, cos B-nya sudah ada. Yang belum ada apa? Cos A dan sin B. Kita cari. Misalkan A-nya itu adalah 180 derajat dikurangi alfa atau ya alfa ya. Berarti sin A-nya itu adalah sin 180 dikurangi alfa. Nah, misalkan A-nya kan 180 derajat kurangi alfa, berarti kita tambah sin di ruas kiri dan tambah sin di ruas kanan. Jadi hasilnya sin A sama dengan sin 180 dikurangi alfa. Maka daripada itu sin alfanya itu 12/3. Nah, bisa kita lihat di sini alfanya ya. Berarti di sini kita harus tahu yang namanya sin itu adalah demi sami desa, demi ya, demi 12-nya depan karena di depannya alfa, mi-nya miring yaitu 13. Berarti kita cari sampingnya itu adalah 5 dengan Pitagoras ya. Kalian sudah tahu sendiri Pitagoras seperti apa ya. Berarti di sini sin alfanya 12/3. Berarti kita cari cos alfanya. Karena di sini kan kita memerlukan cos alfa dan sin beta. Cos alfanya 5/13 ya, 5/13 karena sami samping miring. Kemudian kita cari sin B dari cos A. Cos A-nya bla 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 min 3/5 ya. Cos B-nya 3/5 berarti cos A-nya kita 5/13 ya. Karena di sini cos A sama dengan cos 180 min alfa sama dengan min cos alfa. Nah, persamaan yang kemarin kita pelajari ya. Kalian sudah tahu bahwasanya kalau cos itu adalah min ya, dan di sini sudutnya
180 berarti itu di kuadran berapa dan berapanya. Kalian sudah jelas ya. Jika lupa buka lagi. Kemudian kita cari cos B-nya berarti 3/5 ya. 3/5. Yaitu samping miring 3/5. Ya berarti sin B-nya demi depan miring 4/5. Nah ini cukup panjang ya. Kalian harus pahami betul-betul. Kemudian kita cari yang ditanyakan adalah sin A tambah B. Nah udah deh. Sin A-nya 12/3. Mana sin A? Nah ini sin A ya. Cos B-nya. Nah ini cos B-nya 3/5. Cos A-nya ini ya. Oke. Mana? Ini cos alpanya ya. Min 5/13. Sin B-nya 4/5 ya. Oke. Bisa kita uraikan sehingga hasilnya 16/65. Itu yang D. Hati-hati ya, negatif positifnya. Lanjut tipe nomor 5. Ya, di sini masih sin A tambah B ya. Diketahui A min B sama dengan 30 dan sin A cos B sama dengan 1/3. Nilai sin A tambah B. Berarti kita masih mencari sin A tambah B nih. Diketahui A min B sama dengan 30 derajat dan sin A kali cos B-nya sama dengan 1/3. Oke. Sin A min B sama dengan sin 30. Nah, di sini kan A min B saja ya. Ruas kiri dan ruas kanan kita tambah sin. Ya. Tidak merubah rumus. Sin A min B sin 30. Berarti di sini sin A cos B min cos A sin B. Nah, itu berarti nanti ada di slide berikutnya ya ini ya. Ketika pengurangan yaitu adalah pengurangan juga. Kalau penjumlahan ya berarti penjumlahan juga ya. Berarti di sini sin A-nya itu ada sin A cos B-nya itu adalah di sini ya. Sin A cos B-nya 1/3. Nah, itu udah ini yang diketahui ya. Berarti cos A sin B-nya. Cos A sin B kita belum tahu ya. Sin 30 itu setengah. Nah, di sini cos A sin B-nya 1/2 ini pindah ruas. Berarti jadi min 1/3 sama dengan 1/6 ya. 1/6. Oke, di sini berarti sin A tambah B-nya sama dengan sin A cos B cos A sin B. Nah, berarti di sini kalian tinggal masuk-masukkan saja ya. Sin A-nya 1/3, cos B-nya mana? Sin A-nya. Nah, sin A cos B itu satu paket ya. 1/3. Cos A sin B-nya itu 1/6 ya. Jadi 1/2 ya. Oke, 1/2 ini udah disederhanakan ya. Baik. Lanjut ke sin A min B, pengurangan sin. Di sini sama saja sin cos cosin ya. Kalau pengurangan jadi berarti pengurangan lagi gitu kan. Nilai dari sin 15. Nah, kalau 15 berarti sudut istimewa berapa nih yang ketika dikurangi hasilnya 15? Yaitu ada sin 45 dengan 30. Nah, ini pengingat saja ya. Sin 45 dikurangi 30 atau sin 60 dikurangi 45 itu bisa ya. Itu bisa. Sin tapi yang lebih gampang itu sin 45 30 dekat soalnya ya. Sin 45 cos 30 dikurangi cos 45 sin 30. 45 sebagai A dan 30-nya sebagai B atau alfa beta. Ya, sin 45 setengah akar 2 cos 30 setengah akar 3 min cos 45 setengah akar 2 dikali sin 30 setengah bla 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 sehingga mendapatkan hasil 1/4 akar 6 dikurangi akar 2. Jawabannya C. Tipe nomor 7 masih pengurangan sin. Di sini diketahui A tambah B sama dengan 60, maka sin A sama dengan kita lihat bahwasanya A tambah B sama dengan 60 ya. A tambah B 60. Maaf, di sini B-nya tidak ada ya. Di sini B-nya sudah pindah ruas, maaf ya. Di sini kesalahan ya. Seharusnya di sini A-nya sama dengan 60 min B. Di sini B di sini tidak ada ya, karena sudah pindah ruas ke sini. Ya. Maka daripada itu kiri dan kanan kita tambahkan dengan sin. Sin A sama dengan sin 60 kurangi B. Ya. Ini tidak ada ya, kita anggap tidak ada. Oke.
Sama dengan sin 60 cos B min cos 60 sin B. Karena di sini B-nya belum diketahui, maka tulis saja B ya. Sin 60 setengah akar 3 cos B ya. Berarti cos 60 setengah min di sini adalah rumus ya. Dikali sin B sama dengan 1/2 akar 3 cos B min sin B. Nah, ini berarti bentuknya masih seperti ini ya, tidak bisa disederhanakan lagi. Seperti itu jawabannya C. Lanjut ke cosinus. Nah, sekarang ke cosinus, penjumlahan cosinus. Ingat, hati-hati kalau di sin itu adalah cosin sin cos ya, kayak gitu ya. Kalau di cos itu adalah cos cos sin sin. Ingat, ketika penjumlahan cos itu ada hasilnya itu adalah pengurangan. Ya, hati-hati. Dan rumusnya juga cos cos sin sin. Ya, kalau di sana kan sin cos cosin ya. Kalau di sini cos cos sin sin. Ya. Nilai dari cos 105 derajat sama dengan 105 nih. Penjumlahan, kita sedang menerangkan tentang penjumlahan ya. 105 ini penjumlahan berapa dengan berapa, sudut istimewa berapa dengan berapa yang hasilnya 105. Kita lihat ternyata yaitu adalah 60 dengan 45 ya. Dan cos 60 dikali cos 45. Nah, ini rumusnya ya. Cos A cos B 60 45. 60 45. Cos cos sin sin pengurangan. Kalau penjumlahan berarti pengurangan. Masukkan cos 60 setengah cos 45 setengah akar 2 dikurangi sin 60 setengah akar 3 dikali setengah akar 2 sin 45 nya ya. Bla bla bla, hasilnya 1/4 akar 2 dikurangi akar 6 ya. Lanjut. Tipe nomor 9 masih penjumlahan cos, dimana di sini nilai cos 35 derajat dikali cos 25 derajat dikurangi sin 35 derajat sin 25 derajat. Oke. Kita lihat bahwasanya di sini adalah rumusnya bentuknya cos cos sin sin dan pengurangannya berarti otomatis penjumlahan cos. Ya, kita jumlahan cos. 35 dan 25 ini adalah 35-nya adalah A dan 25-nya adalah B. Maka daripada itu cos 35 cos 25 sin 35 sin 25 itu jadi cos 35 derajat ditambah 25 derajat sama dengan cos 60 derajat. Berarti 60 derajat ini adalah setengah ya. Cos 60 derajat adalah setengah. Sekarang ke pengurangan. Nah, kebalikan lagi ya. Kalau pengurangan cos itu adalah hasilnya penjumlahan. Tapi rumusnya tetap cos cos sin sin. Ya, cos cos sin sin. Pengurangan cos adalah penjumlahan cos cos sin sin. Ya. Nilai dari cos 45 ditambah sin 45 tangan 22,5 derajat. Nah, di sini ada tangan yang sedikit variasi lah ya. Seperti itu. Baik, di sini ada cos 45 tambah sin 45 tangan 22,5 sama dengan cos 45 tambah sin 45. Di sini ingat, tangan itu adalah hasil dari sin per cos ya. Sin per cos. Hati-hati di sini perkalian ya. Jadi jangan bingung. Wah, belum diajarin tangan tapi kok udah tangan. Nah, ini variasi ya. Hidup itu harus penuh dengan variasi ya. Jangan monoton. Baik, cos 45 ditambah sin 45 dikali sin 225 per atau dibagi cos 22,5. Nah, di sini penyebutnya kita samakan. Nah, ini sudah penyebutnya, berarti cos 45 ini harus dikalikan dengan cos 22,5. Berarti di sini jadi cos 45 dikali cos 22,5 ditambah sin 45 dikali sin 22,5 ya, per, karena sudah penyebutnya disamakan, cos 22,5 derajat. Maka daripada itu di sini kita lihat cos cos sin sin, wah cocok dong ya. Penjumlahan cos cos sin sin, berarti itu rumus pengurangan dari cos. Ya. Berarti di sini 45 sebagai A, 22,5 sebagai B. Ya, cos 45 min 22,5 per cos 22,5. Berarti di sini cos 22,5 dan per cos 22,5 1. Waduh, ini soal sangat menyebalkan ya. Udah jauh-jauh lama-lama mengerjakan ternyata hasilnya 1. Gak apa-apa ya. Baik, kita ke tangan. Nah, sekarang ke tangan. Hati-hati, bukan kangen ya. Ini tangan dan bukan juga tangan ya. Tan. Ya, bukan mantan juga ya.
Oke. Tipe nomor 11, tangan A tambah B sama dengan tangan A ditambah tangan B per 1 dikurangi tangan A tangan dikali tangan B. Ingat, kalau penjumlahan tangan itu adalah tangan A ditambah tangan B. Ini penjumlahan, yang bawahnya di pengurangan. 1 dikurangi perkalian tangan A dan B. Yang atas penjumlahan, yang bawah 1 dikurangi perkalian tangan A dan B. Kita langsung ke soal. Nilai dari tangan 465 derajat sama dengan, nah, oke, sedikit banyak nih ya, nggak jadi masalah ya. Ini kayaknya terakhir nih. Baik, ingat bahwasannya tangan A ya, rumus ya. Udah nggak usah. Ini yang persamaan kemarin, ini yang sekarang nih. Ya, kita harus ingat dulu. Baik, tangan 465 nih, di kuadran berapa ya? Wah, jangan bingung. 465 itu adalah lebih daripada 360. Ya, berarti kita 360 ditambah 105. Itu adalah 465 ya. Itu bisa jadikan 105, tangan 105. Nah, 105 ini kita pecah lagi, jadi lebih sederhana lagi, yaitu penjumlahan 60 dengan 45. Nah, ini yang sebenarnya tangan 60 tambah 45. Nah, kita jangan mentok terhadap 0, 30, 45, 60, 90 ya. Jadi kita harus tahu 465. Aduh, bingung. Jangan ya. Kita sudah mengenal persamaan ya. Oke, tangan 60 tambah 45. Ya udah, penjumlahan tangan berarti tangan A tambah tangan B. 60 tangan 60 tambah tangan 45 per 1 dikurangi tangan 60 dikali tangan 45. Ya, tangan 60 akar 3, tangan 45 1 per 1 dikurangi tangan 60 akar 3, tangan 45 1. Perkalian ya, hati-hati. 1 tambah akar 3 per 1 min akar 3. Nah, jangan bingung juga nih, kalau misalkan tidak ada jawaban seperti ini, ya berarti harus dikalikan sekawannya. Mau yang mana? Yang bawah. Kenapa? Agar yang bawahnya tidak jadi bilangan akar ya. Maka daripada itu kita kalikan dengan sekawannya, sekawan yang bawah. Kalau pengurangan jadi penjumlahan. Kalian sudah mengerti lah ya. Baik, dan hasilnya di sini 1 dikali 1 ya 1. Ya. Akar 3 dengan akar 3 ya 2 akar 3. Ya, dijumlah ya. Akar 3 ditambah akar 3 ya 2 akar 3. Akar 3 dikali akar 3, bilangan itu sendiri 3. 1 dikali 1 yaitu 1. Kalau ini kan akar kembar nih, ya udah, depan dengan depan, belakang dengan belakang. 1 kali 1 ya 1. Min akar 3 dikali akar 3 ya min akar 3, min 3 ya. Nah, berarti di sini 1 tambah 3 ya 4. Ini 2 tidak bisa disatukan dengan bilangan asli ya. Oke. Kalau akar ya biarkan dengan akar. 1 kurangi 3 ya min 2. Ya berarti hasilnya di sini 4 bagi min 2 min 2. 2 bagi min 2 ya 1. Min akar 2. Jawabannya C. Baik. Di sini tipe yang kedua yaitu tipe 12 tentang penjumlahan, masih penjumlahan. Di sini bentuknya tangan A tambah tangan B per 1 min tangan A tambah B. Nah, kita dibuat tangan A tambah B. Oke, gak jadi masalah. A-nya 23, B-nya 37. Ya udah, ini yang gampang ya. Tinggal tangan 23 tambah 37, tangan 60, yaitu akar 3. Jawabannya E. Baik, untuk pengurangan juga sama tipenya seperti itu ya. Jadi tidak jauh beda. Intinya kalian paham dengan konsep bukan F ya. Konsep dari rumus jumlah dan selisih sudut. Ya, yang kita pelajari sin, cos, tangen, penjumlahan dan pengurangannya. Berarti ada 6 rumus yang kita pahami hari ini ya. Baik, ini sedikit rangkuman rumus. Jadi ada ketika sin, penjumlahan sin itu sin cos kosin dan tandanya sama. Ketika pengurangan sin cos kosin sama, dan di sininya adalah pengurangan, hasilnya pengurangan. Kalau cos, penjumlahan cos itu jadi pengurangan, kalau pengurangan cos itu jadi penjumlahan. Dan ingat, cos sin cos sin ya. Dan tangan itu cuma beda tanda saja ya, seperti itu. Baik, itulah materi dari kami segenap
MGMP Matematika Madrasah Alia Husnul Khotimah, dan kami selaku pengajar matematika kelas 11 IPA untuk 11 IPA 1 sampai 3 ya, sama Ustadz Dede Jamaluddin. Kemudian IPA 4 sampai 6 Hafiz Hafizuddin, dan 11 IPA 7 sampai 9 Ustazah Ii Fitriasari ya. Untuk lebih lanjutnya silakan kalian hubungi pengajarnya masing-masing atau tim MGMP Matematika Madrasah Alia Husnul Khotimah yang lainnya. Insya Allah pertemuan kali ini membawakan sebuah pencerahan bagi kita semua untuk masa depan yang lebih indah ya. Guys, untuk bisa kalian tonton berkali-kali, yaitu ada di YouTube channel kami yaitu MGMP MTK MAHK ya. Cari aja di YouTube. Jangan lupa subscribe ya, komen, like. Oke. Baik, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika pemateri banyak salah dalam ucapan, tingkah laku, dan sebagainya. Kesempurnaan hanya milik Allah ya. Thank you. Baik, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.